Pembelajaran BMI juga memiliki grup WhatsApp. Barangkali ada yang ingin bergabung, link saya taruh di deskripsi. Tujuannya agar ketika saya mengupload video pembelajaran langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Selamat menyaksikan video pembelajaran BMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel pembelajaran BMI. Kali ini kita akan melanjutkan materi IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, kelas 3 Kurikulum Merdeka tahun pelajaran 2024 tahun 2025. Kemarin kita sudah membahas bab 1, tapi halaman 1 sampai 10. Ini di bab 1, mari kenali hewan di sekitar kita ya. Nanti kita membahas topik B, apakah semua hewan sama. Tentu saja ketika kita belajar pasti ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yang pertama mengenali keragaman hewan di sekitar kita, mengetahui bahwa anggota tubuh hewan memiliki bentuk anggota tubuh yang berbeda-beda. Yang ketiga, melakukan penyelidikan fungsi bagian tubuh yang berkaitan dengan perilaku hewan. Nah, ini kita bahas untuk video sebelumnya, yaitu topik A. Bagi yang belum melihat silakan dilihat dulu biar mendapatkan informasi pembelajaran secara utuh dan bisa mengerjakan soal-soal PAS atau PTS di kemudian hari. Tentu saja agar mendapatkan nilai yang bagus dan bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Oke, kita masuk di topik B, apakah semua hewan sama. Nah, pertanyaan yang kalian kenapa sih hewan itu berbeda-beda? Nah, pertanyaan esensialnya, apakah setiap hewan memiliki tubuh bagian yang sama? Apa perbedaan bagian tubuh manusia dengan bagian tubuh hewan? Apa perbedaan kedua bagian tubuh hewan yang kalian amati? Ini ada percakapan kakak beradik ya, anggap saja seperti itu. Loh, kucing siapa itu, Kak? Kakak pelihara lagi, kan udah banyak kucing di rumah. Nah, kakaknya menjawab, iya dek, tapi ini kucing beda. Coba deh kamu lihat bulunya. Nah, ini mungkin kucing Persia dan kucing rumahan ya, mungkin bulunya beda. Oke, kita akan membahas semuanya. Tetap stay di YouTube-nya Kak Bayu. Mari kita belajar bersama, membahas materi-materi yang menarik. Tentu saja Pak Bayu membuat TikTok baru ya. Silakan follow TikToknya Pak Bayu, ketik saja pembelajaran BMI nanti muncul ya. Nah, di topik ini kita membahas, tadi sudah Pak Bayu sebutkan beberapa kali, apakah semua hewan sama. Ini bahasnya 4 slide, ini cepat diikuti aja. Yang penting adik-adik mendapatkan informasi secara utuh ya. Seperti hewan-hewan yang sudah pernah kalian amati sebelumnya, setiap hewan memiliki ciri khas masing-masing. Contohnya kucing dan cacing. Kalau kucing ini memiliki 4 kaki, sedangkan cacing tidak memiliki kaki. Kemudian kucing memiliki mata, telinga, hidung, dan mulut, sedangkan cacing tidak memiliki semuanya atau tidak sama sekali memilikinya. Kucing dapat berjalan, sedangkan cacing dapat menggeliat. Keduanya memiliki tubuh dan perilaku yang berbeda. Lalu apa yang membuat hewan-hewan menjadi berbeda satu dengan yang lainnya? Mengapa bentuk tubuh hewan yang satu dengan yang lain bisa berbeda? Mengapa mereka berbeda meskipun memiliki bentuk tubuh yang mirip? Untuk mengetahuinya, jawabannya mari kita simak video ini sampai habis. Tentu saja ini sebuah anugerah ya. Jawaban yang pertama, sebuah anugerah dari Tuhan ya. Apa yang membuat hewan-hewan menjadi berbeda dengan satu sama lain? Takdir, Pak. Nah,
Memang betul ini anugerah dari Tuhan, tetapi ada yang lebih menarik lagi pembahasannya. Nah, apa perbedaan dari setiap hewan? Pada aktivitas kali ini, Bapak Ibu guru nanti menyuruh adik-adik mencari tahu kegunaan dari setiap anggota tubuh hewan yang kalian amati sebelumnya. Kalian dapat melakukan pengamatan terhadap gerak hewan tertentu dan mencari tahu bagaimana cara hewan itu bergerak dan anggota tubuh yang digunakan untuk bergerak. Untuk melakukan pengamatan, lakukan sesuai langkah-langkah berikut. Ini langkah-langkahnya. Nanti kita bahas ya. Meskipun hewannya sama, ada ciri-ciri khusus yang berbeda. Nah, mintalah lembar kerja kepada Bapak Ibu guru kalian. Carilah salah satu hewan yang ada di sekitar lingkungan sekolah yang menarik menurut pengamatan kalian. Gambarlah hewan tersebut pada halaman kosong di lembar kerja. Tuliskan nama-nama bagian tubuh hewan. Lakukan langkah 1-4 sampai kalian menemukan 2-3 hewan. Lalu jawablah pertanyaan berikut pada lembar kerja atau buku tugas. Hewan kira-kira apa ya yang ada di sekolah ya, atau di lingkungan sekolah, atau di luar sekolah, di halaman mungkin ya, di kantin, di kelas. Nah, sekitar sekolah kalian yang kalian sering jumpa itu hewan apa? Apakah cicak? Apakah Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan loncengnya agar video yang saya buat langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Terima kasih. Jenis kadal ya, atau kucing, nah, atau cacing barangkali. Nah, seperti itu amatilah. Oh, cicak bisa merayap di tembok, di dinding, sedangkan kucing kayaknya tidak bisa seperti cicak. Nah, seperti itu, diamati, mencari informasi lebih lanjut mengenai perbedaan-perbedaan pada hewan. Nah, itu tugas kalian yang dari Bapak Ibu guru kalian. Jadi Pak Bayu membuat video ini agar kalian siap-siap belajar dan siap-siap nanti di materi kelas 3 ada materi apa saja. Nah, yang kalian lihat ini adalah kucing-kucing yang lucu ya, kucing-kucing yang menurut Kak Bayu ini lucu banget. Tidak tahu kalau ada yang tidak suka kucing, mungkin bisa dirubah dengan hewan lain ya. Nah, kita fokus pada gambar. Ini Pak Bayu ambil dari buku kalian, buku kurikulum Merdeka. Nah, selain bentuk tubuhnya yang berbeda-beda, ternyata ada hewan yang bentuknya terlihat sama tapi nyatanya berbeda jenis. Seperti contohnya kucing, pada umumnya kita temui seperti gambar berikut. Kalau kamu kebanyakan kucing, kalau kamu tahu di jalan ada kucing, di rumah tetangga kucing, bahkan kamu rumah kucing punya kucing sendiri, itu pada umumnya bentuknya seperti ini. Kalau Kak Bayu biasanya menyebutnya kucing liar atau kucing rumahan. Nah, padahal jenis kucing ada banyak sekali. Berikut ini ada beberapa jenis kucing yang populer di Indonesia. Contohnya ini ada kucing Angora, Persia, Scottish Fold, dan Siam. Ini ada beberapa sumber yang bisa diambil gambar videonya ya di freepik.com. Ini sesuai dengan buku kurikulum Merdeka kalian. Nah, jenis-jenis kucing tersebut hanya sebagian dari jenis-jenis kucing yang ada di dunia. Berdasarkan data dari Asosiasi Kucing Internasional, terdapat 71 jenis kucing yang dikenali di dunia.
Setiap jenis kucing bisa jadi memiliki bentuk fisik yang berbeda. Bentuk rambut kucing Persia panjang dan tebal, berbeda dengan kucing Siam yang pendek dan halus. Bentuk wajah kucing Angora dan kucing Siam juga berbeda, namun meskipun demikian mereka termasuk satu spesies, yakni kucing. Nah, yang kalian lihat di layar kalian ini itu hanya sebagian kecil ya, karena di dunia banyak kucing ya, banyak kucing, bahkan ada 71 jenis kucing yang dikenali di dunia. Dan sekarang kamu harus tahu materi ini, materi IPAS dan materi yang lain ini sebagai penambah wawasan kalian. Cobalah amati hewan di sekitar kalian. Apakah kalian menemukan lebih dari 2 hewan dengan jenis yang sama? Mungkin ada 2 kucing di rumah kalian, atau kalian menemukan ada 2 cicak di dalam rumah kalian, 2 hewan lainnya yang sama di sekitar sekolah kalian. Perhatikan baik-baik 2 hewan tersebut, lalu perhatikan keduanya dan jawablah pertanyaan sebagai berikut. Apakah kedua-duanya memiliki ukuran yang sama? Apakah warna kedua hewan itu sama persis? Apa perbedaan 2 hewan tersebut? Nah, tadi kalian disuruh mencari hewan di sekitar sekolah. Ini kita disuruh menemukan hewan yang sama jenisnya, minimal 2 hewan. Di rumah kalian mungkin ada hewan kucing, ada yang memiliki kucing Persia atau kucing biasa atau kucing rumahan, atau ada yang kucing Angora. Nah, kalian juga bisa hewan itu cicak dan toket ya, atau kalau bahasa Jawanya di sini tekek. Nah, itu kan 2 hewan yang hampir sama jenisnya tapi memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, amatilah apakah ukurannya sama atau berbeda ukurannya kedua hewan, apakah itu sama persis atau ada yang beda jauh. Nah, apa perbedaannya? Tulis di buku tugas kalian. Oke, itu saja video singkat dari Kak Bayu. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap belajar terus di materi ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial atau disebut dengan IPAS dengan kurikulum terbaru di tahun 2024-2025. Tetap stay di channel pembelajaran PMI, ikuti channel pembelajaran PMI, jangan lupa subscribe dan ikuti Instagramnya Kak Bayu, bahkan tidaknya Kak Bayu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.